Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020. Tes seleksi 28 dan 29 November 2020. Pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021. Tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021. Pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305. Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK, SD, SMP, SMA, Putra, Putri, dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020. Tes seleksi 28 dan 29 November 2020. Pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021. Tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021. Pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305. Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK, SD, SMP, SMA, Putra, Putri, dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020. Tes seleksi 28 dan 29 November 2020. Pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021. Tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021. Pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305. Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK, SD, SMP, SMA, Putra, Putri, dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020. Tes seleksi 28 dan 29 November 2020. Pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021. Tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021. Pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305. Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK, SD, SMP, SMA, Putra, Putri, dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020. Tes seleksi 28 dan 29 November 2020. Pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021. Tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021. Pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305.
Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK SD SMP SMA Putra Putri dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020, tes seleksi 28 dan 29 November 2020, pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021, tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021, pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305. Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK SD SMP SMA Putra Putri dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020, tes seleksi 28 dan 29 November 2020, pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021, tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021, pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305. Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK SD SMP SMA Putra Putri dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020, tes seleksi 28 dan 29 November 2020, pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021, tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021, pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305. Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK SD SMP SMA Putra Putri dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020, tes seleksi 28 dan 29 November 2020, pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021, tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021, pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305. Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK SD SMP SMA Putra Putri dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020, tes seleksi 28 dan 29 November 2020, pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021, tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021, pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Ikhwani fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin bersama guru kita Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah, yang akan membahas kitab Saidul Khatir dengan tema Sufi dalam penilaian Ibnu Jauzi. Kami informasikan kepada seluruh siswa, ke seluruh pemirsa, agar memperhatikan dan mencatat ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Zainal Abidin. Mudah-mudahan ilmu tersebut bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kami mohon maaf kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Untuk sementara kita lakukan melalui pesan singkat terlebih dahulu. Untuk pesan singkat di nomor 0811 803 3389. Kami ulangi kembali, pesan singkat di 0811 803 3389. Alhamdulillah, Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah sudah siap memberikan materi pada kajian pada pagi hari ini. Kepada beliau, falyatafadhal mazkur. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali lagi masih terus mengkaji kitab Saidul Khatir karya Abul Faraj Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada satu bab fasal yang kita berikan judul Ibnul Jauzi menilai Sufi atau Sufi dalam penilaian Ibnul Jauzi. Ta'ammaltu ahwal as-sufiyah. Hashtag inilah yang akhirnya kita keluarkan judul Sufi dalam penilaian Imam Ibnul Jauzi. Ta'ammaltu ahwal as-sufiyah. Setelah saya renungkan kondisi keadaan keberagamaan dan juga keberagaman sufi, wazzuhati dan orang-orang yang berperilaku zuhud, fawajadtu dalam tataran realita, kata Imam Ibnul Jauzi, saya temukan aktsaraha, kebanyakan dari mereka munharifan 'anis syariah, menyelisihi syariah. Ini kesimpulan sementara sikap penilaian Imam Ibnul Jauzi terhadap sufi dan ajaran tasawuf. Baina jahlin bisyar'i, antara kebodohan mereka terhadap syariat, wabtida'in birra'yi, dan kebid'ahan di dalam ra'yunya. Jadi itu. Jadi penyimpangan kebanyakan orang-orang yang meniti jalan tasawuf, kata atau versi Imam Ibnul Jauzi, adalah antara kebodohan terhadap syariat dan kebid'ahan di dalam ra'yunya.
Kita ketahui bersama ya, tasawuf itu suatu pemikiran tentang masalah penisbatannya. Ada yang menisbatkan kepada as-suf, yaitu kain wol yang biasa dipakai oleh kelompok spiritual ini. Ada yang menisbatkan kepada sufah, yaitu orang-orang atau para sahabat yang tinggal di teras masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas, air panas. Masa batuk juga air panas. Ya. Jadi apa namanya? Kita iniin lagi bahwa tasawuf as-sufi itu pemikiran yang dinisbatkan kepada teras masjid. Ya. Ada yang menisbatkan kepada as-sifah, yaitu karena dia memiliki sifat-sifat mulia. Kemudian ada yang juga yang menisbatkan kepada as-safa, yaitu kebeningan hati. Tetapi di sana ada satu yang perlu mendapatkan perhatian, ya. Satu analisa sebagian ulama di antara Fairuz Abadi mengatakan bahwa as-sufiyah at-tasawuf itu dinisbatkan kepada seorang yang memiliki gelar sufah di zaman jahiliyah. Nama aslinya adalah Ghaus Ibnu Mur Ibnu Ad. Nah, dia ini berperilaku zuhud, berperilaku yang sekarang ini dikenal orang-orang yang menekuni jalan tasawuf. Ya. Nah, perlu ditegaskan bahwa Fairuz Abadi dan beberapa ulama meyakini bahwa jalan tasawuf ini diambil dari ini karena ada di antara ahlul kitab yang tidak lain adalah Waraqah ibnu Naufal mengikuti tradisi atau ketasawufan orang ini. Dengan demikian, kalau menurut versi Fairuz Abadi, tasawuf ini dinisbatkan kepada satu kelompok jahiliyah, ya, yaitu yang namanya Ghaus ibn Mur ibnu Ad, ya. Sehingga dari situlah tasawuf, walaupun sebagian orang Syiah tasawuf itu diambil dari Safawi, yaitu salah satu aliran yang ada di Syiah. Tapi intinya begini, apapun asal usulnya, akar tasawuf itu hanya domplengan kepada Islam. Ya. Apakah benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat menjalankan pemikiran tasawuf? Jelas tidak. Dan tasawuf itu bisa kita bagi menjadi tiga: tasawuf praktis, tasawuf teoritis, dan tasawuf teologis. Itu. Kalau tasawuf praktis itu adalah perilaku, akhlak, zuhud. Makanya kalau kita mempelajari definisi-definisi para ulama Islam yang membenarkan tasawuf itu, ya tidak lain adalah zuhud. Makanya di sana ada definisi dari Al-Karhi itu, at-tasawuf adalah sikap antamliku syai'an wa la yamlikuka syai'un. Kamu memiliki segala sesuatu tetapi kamu tidak bisa dimiliki oleh apapun. Artinya bebas. Ya, intinya adalah zuhud. Kalau itu memang kita tidak ingkari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintai kamu. "Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas."
Zuhudlah apa yang di tangan manusia, manusia akan mencintai kamu. Nah, kalau kita sekarang membahas pada satu tasawuf teoritik, ya. Kalau tasawuf praktis itu lebih kepada penekunan akhlak, zuhud, menjauh dari hiruk pikuk dunia, karena muncul ketika sudah mulai beberapa khulafa, pejabat-pejabat negara, terutama pada zaman akhir Umayyah, terus kemudian zaman Abbasiyah bergelimang terhadap harta kekayaan. Dari situlah muncul kelompok yang mengajak kepada zuhud, benci kepada dunia. Nah, kalau sudah mulai pada teoritik, yaitu sudah diteorikan, itu menjadi beberapa jalan. Makanya ada tasawuf yang sifatnya adalah falsafi, ada tasawuf yang dimaksudkan adalah thariqah, ya. Artinya ada orang yang menekuni jalan tasawuf lewat filsafat, seperti macam Ibnul Arabi, ya, Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, di Indonesia ada Syekh Siti Jenar, yang akhirnya dia pencarian itu menemukan titik bahwa saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya, sehingga mereka mengatakan Fir'aun adalah orang yang bertauhid paling tinggi karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kemudian yang tasawuf tariqat ini dibangun di atas dua hal, menekuni zikir-zikir khusus, makanya disebut dengan tariqah. Nanti ada kelas syariat, ada kelas kemudian hakikat, ma'rifat, terus sampai pada gaib. Ada dengan cara riyadhah, menyiksa diri, ya. Dari sinilah mereka berharap akan sampai kepada tingkatan jalan spiritual tasawuf. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada jalan khusus spiritual tasawuf, kalau sudah sampai ghaibul ghaib apalagi, maka dia akan memiliki status khusus, ya, yang disebut dengan wali. Dan wali di dalam kalangan tasawuf itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-abdal, kemudian yang keduanya adalah al-aqtab, kemudian yang ketiganya adalah al-autad, yang keempatnya adalah nujaba, dan yang terakhirnya adalah nuqaba. Ini adalah level-level tingkatan para wali, ya. Nah, di antara yang paling tertinggi adalah ghaus, yang dianggap sampai pada tingkatan ghaus ini adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya muncul di dalam qasidah dan juga nyanyian mereka, rijalallah, ibadallah, rijalallah, aghisuna bifadlillah, ya. Dan juga di sana yang dinyatakan sampai pada tingkatan ghaus adalah Ali bin Abi Thalib, dan juga imam-imam yang dianggap suci di kalangan Syiah. Makanya betul kata Profesor Husain An-Nasr, akar semua tasawuf itu berasal dari orang Syiah. Ya, ini berdasarkan penelitian Profesor Husain An-Nasr, bahwa asal muasal dari seluruh darah daging tasawuf itu berasal ditransfer dari orang-orang Syiah. Makanya ahli sunnah wal jamaah secara akar tidak punya pembibitan tasawuf, mengadop, ya, hanya mengadop. Makanya kalau kita lihat beberapa ulama yang mencoba untuk membenarkan tasawuf, membaca tentang tasawuf, itu semuanya adalah perilaku-perilaku kaitannya dengan zuhud. Kemudian diberi nama tasawuf. Tapi kalau sudah mulai masuk pada tasawuf teoritik, tasawuf teologik, maka itu sudah masuk ke dalam ranah ada yang mengambil dari teori Plato, ada yang mengambil dari teori Hindus, ya, karena
kalau kita lihat bahwa di dalam Hindu itu ada istilah Brahman sama Atman. Brahmana. Brahman itu adalah cahaya dewa yang memancarkan, menghasilkan Atman, yaitu seluruh makhluk. Dan di dalam menjalani samsara ini, Atman selalu ingin menyatu dengan cahaya asalnya, yaitu Brahman. Dari sinilah bahwa cahaya Atman ini sebetulnya adalah cerminan asli dari zatnya Brahman. Dan akhirnya nanti menyatu di akhirat setelah menjalani samsara, bahwa muncullah saya adalah Atman adalah Brahman, Brahman adalah Atman. Oke. Inilah yang dikatakan oleh Profesor Naqib Al-Attas, pseudo sufi, ya, melakukan berbagai macam penyimpangan, kesesatan yang juga dikritiki oleh Imam Ibnu Jauzi di sini, bahwa ta'ammaltu ahwal sufiyah. Setelah saya renungkan kondisi orang-orang sufi wazuhad, ya, orang-orang yang zuhud, kita tidak ingkari bahwa zuhud itu adalah mulia. Bahkan di sini saya ingin bacakan satu penjelasan cukup apik dari Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Fawaid, bahwa az-zuhdu aqsamun, bahwa zuhud itu ada beberapa bagian. Zuhdun fil haram, zuhud di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fardu ainin, itu adalah fardu ain. Bahwa aslinya zuhud itu menahan diri, ya. Zahada yazhadu adalah menahan untuk tidak mengambil. Berarti zuhud dari yang haram untuk tidak menjamah, dari menjamah harta atau barang-barang korupsi, tidak menyamah benda-benda yang haram atau berasal dari yang haram. Dan yang keduanya adalah wazuhdun fi syubhat, zuhud di dalam syubhat. Artinya kalau itu dianggap nanti akan memicu pada keharaman, alias remeng-remeng, samar-samar dihindarkan. Karena Rasulullah SAW, man waqa'a syubhat, siapa yang terjatuh di dalam syubhat, faqad waqa'a fil haram, maka dia terjatuh di dalam sesuatu yang diharamkan. Wa zuhdun fi syubhat wa huwa bihasbi maratibis syubhat, ya, dan itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan daripada syubhat itu sendiri. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Fa idza qawiyat iltahaqat bil wajib. Makin syubhat itu kuat, nampak keharamannya, maka zuhud di dalam hal itu adalah wajib. Wa in dha'ufat kana mustahabban. Kalau zuhudnya itu adalah syubhatnya rendah, maka di situ hukumnya adalah sunnah. Seperti Rasulullah SAW ketika menemukan kurma, maka dimakan oleh cucunya, disuruh untuk memuntahkan, takut itu adalah kurma sedekah. Sementara Alu Muhammad, ya, keluarga Rasulullah SAW tidak boleh makan sedekah, ya. Wa zuhdun fil fudul, zuhud di dalam hal yang berlebih, ya. Sebetulnya tidak haram, tetapi itu tidak patut. Makanya kalau kita bedakan antara wara' dengan zuhud, kalau zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, ya. Sementara wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan akhirat. Maka zuhud lebih tinggi daripada wira'i. Wa zuhdun fima la ya'ni minal kalam, zuhud di dalam hal-hal bicara yang tidak ada gunanya. Karena min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya. Wan nadhar, ya, zuhud di dalam nadhar, ya. Karena siapa yang bisa menghindarkan matanya dari pandangan yang haram, ya, kemudian dari makanan yang haram, ya, hatinya sekarang dihiasi dengan muraqabah, zahirnya dengan sunnah, maka dia tidak akan meleset firasatnya, kata Imam Al-Karmani. Jadi mata ini
banyak potensi melakukan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Begitu juga wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Kenapa? Karena mata ini melahirkan banyak dosa. Iyyakum wan nadhar fa inna lakal ula falaysa laka thaniyah, kata Rasulullah SAW. Dan betapa banyak penyakit hati dan juga berbagai macam tingkah maksiat itu diawali dari mata. Ya. Makanya siapa saja yang bisa menjaga matanya akan bisa menjaga berbagai macam dosa-dosa. Akan lebih ditenangkan hatinya pada kebaikan. Akan lebih istiqomah di dalam ibadah. Akan lebih qanaah di dalam hal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa yang meliarkan pandangannya, maka dia akan tumbuh sikap rakus. Tidak terima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, kurang bersyukur dan syahwatnya akan liar. Dan dia tidak akan pernah puas dengan apa yang sekarang ini ada pada tangannya. Dan ini bahaya. Makanya Rasulullah SAW mengajak kepada kita, izhad fid dunya yuhibbukallah. Terima apa adanya, yang penting halal, itu pemberian Allah. Mau sedikit, mau banyak, mau 10 miliar, mau 50 miliar, mau 100 miliar, maka itu adalah bagian daripada zuhud. Wazhad fima indan nas, tidak mencoba untuk sekarang ini melihat, ya, mencoba untuk ngiri, mencoba untuk sekarang ini pengen apa yang di tangan orang lain. Wa amma dunya fandur ila man huwa asfala minkum. Bahkan dalam masalah urusan dunia, lihatlah orang di bawah kamu. Wa dzalika ajdar alla tazdaru ni'amallahi 'alaikum, kata Rasulullah, itu akan lebih patut kamu tidak akan meremehkan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Terus kemudian zuhud terhadap as-su'al, yaitu wal liqa, minta-minta ketemu, ya. Intinya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada yang tangan yang di bawah. Dan biasakan kita itu berbahagia dengan memberi, bukan diberi. Itu sifat orang-orang mukmin. Kebanyakan kita kan berbahagia, senang kalau diberi, senang mendapatkan hadiah, senang mendapatkan kiriman. Tidak senang memberi, senang mengeluarkan sedekah, senang membayar zakat. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menegaskan lagi, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Tidaklah sikap meminta-minta ada pada seseorang, melainkan dia ketemu Allah Subhanahu wa taala, di mukanya tidak ada dagingnya sama sekali. Kenapa? Air mukanya habis dijual di depan orang-orang. Makanya pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat, man yadhmanu li alla yas'alan nas adhman lahul jannah. Siapa yang menjamin untuk tidak pernah meminta kepada seseorang, maka aku akan jamin surga. Wal liqa, ya, pertemuan-pertemuan. Makanya di sini Imam Abul Husain Ali bin Muhammad Al-Marwardi di dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, mana yang lebih baik, banyak teman atau sedikit teman? Maka di sini dijawab oleh Imam Ibnu Hazm, berteman itu seperti menghangatkan badan. Ya. Jangan terlalu mendekat sampai masuk ke dalam api sehingga terbakar. Jangan menjauh dari api, kita enggak hangat-hangat. Jadi sedang-sedang saja, menjaga jarak. Bila kita membutuhkan dan saat itu dibutuhkan teman banyak, kita perbanyak teman kita karena untuk suatu kemaslahatan. Karena kita enggak anget-anget, ya juga mendekat. Tapi kalau sekarang ini kita hampir kebakar karena kebanyakan teman, kita menjauh. Dan itulah karena
Di antara sekian yang bisa mendatangkan penyakit hati adalah kasratul mukhalatah, banyaknya kita itu bergaul. Wa zuhdun finnas, zuhud di tengah manusia artinya kita jangan sampai butuh apa yang di tangan orang, tergantung apa yang di tangan orang, pingin apa yang di tangan orang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, syaraful mar'i qiyamuhu bil-lail wa izzuhu istaghna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seseorang adalah ada pada qiyamnya di malam hari, dan izzahnya dirinya adalah merasa tidak butuh kepada manusia. Ya ikhwan, ketergantungan kepada manusia akan membunuh kehormatan, akan mencederai kesucian dan harga diri. Ya, makanya perlu wazuhdun finnas, wazuhdun fin nafs bihaitsu la tahunu ali nafsuhu fillah. Artinya sampai pada jiwanya ini mudah diajak kembali kepada Allah, mengabdi kepada Allah, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zuhud kepada an-nafs, ya. Dari mulai tingkatan nafsun ammarah bisu, kemudian nafsun lawama, sampai nafsun mutmainnah, sampai akhirnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebagaimana dia mudah diajak kembali kepada Allah di dunia, kembali kepada ridhaan Allah, maka dia akan mudah kembali kepada Allah nanti di akhirat. Sebagaimana jiwa kita sulit diajak untuk kembali kepada Allah di dunia, sulit diajak untuk taubat, sulit diajak untuk inabah, dan sulit diajak untuk kebaikan-kebaikan yang mendatangkan ridha Allah, maka dia juga nanti akan sulit kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibad al-abrar, ya, ma'as safaratil kiramil bararah, seperti ahlul Quran, Masya Allah, ya. Wa zuhdun jami'un lidzalika kullu wa huwa zuhd fima siwallah. Dan inti daripada zuhud adalah zuhud dari seluruh selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli ma shaghalaka anhu, dan zuhud dari seluruh yang menyibukkan dari Allah. Jadi artinya segala sesuatu yang menjauhkan dari Allah dihindarkan. Segala sesuatu yang sekarang ini merusak hubungan dia dengan Allah ditinggalkan. Dan segala sesuatu yang mengganggu hubungan dia dengan Allah, maka dia akan ceraikan, dia akan tinggalkan, dia akan putuskan. Itu makna zuhud. Wa afdalu zuhdi ikhfa'uz zuhdi. Masya Allah. Zuhud yang paling afdal adalah menyembunyikan zuhud itu. Wa as'abuha zuhdu fil hudud. Dan yang paling berat adalah zuhud di dalam hal-hal yang menguntungkan, ya. Hudud itu menguntungkan. Bisa saja orang yang sekarang lagi mekar-mekarnya pengen jabatan, maka zuhud di dalam jabatan itu adalah utama. Orang yang sekarang ini lagi kereng-kerengnya menginginkan kekayaan yang melimpah, maka zuhud terhadap kekayaan itu adalah penting. Orang yang sekarang ini lagi ambisius untuk mendapatkan gelar titel, maka zuhud di dalam masalah gelar titel itu adalah afdal. Orang yang sekarang ini sedang dimabuk popularitas, maka zuhud di dalam popularitas itu adalah berat, dan itu merupakan suatu hal yang afdal. Wal farqu bainahu wa bainal wara. Perbedaan antara zuhud dengan wara, anna zuhda tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Wal wara tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, dan wara adalah meninggalkan sesuatu yang ditakutkan membahayakan di akhirat nanti. Wal qalbul mu'allaku bisyahawat, dan hati yang selalu bergantung, tertaut, lengket dengan syahwat, la yasihhu lahu zuhdun, tidak akan pernah bisa mendapatkan kezuhudan, wala wara'un, dan juga tidak pernah mendapatkan kewiraian. Ini komentar atau hal yang perlu saya bacakan karena menarik dari kitab Al-Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjut. Jadi,
Kembali lagi, dalam hal ini kalau tidak dikawal oleh syariat, fawajadtu aktsaraha, kebanyakan orang munharifan 'ani syariah, menyimpang dari syariah. Baina jahlin bisyar'i, kebodohan terhadap syariah, pengajaran Al-Quran dan Sunnah. Makanya orang-orang yang menekuni tasawuf, terutama di kalangan orang-orang ahli ibadah yang bodoh, yang menurut Profesor Al-Attas ya di dalam kitabnya Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam, Pseudo Sufi, ini adalah yang rusak, ya. Nggak ngerti syariat, nggak ngerti dalil, kurang pemahamannya di dalam masalah Al-Quran dan Sunnah, tapi ya di dalam sufinya, di dalam tasawufnya. Wabtida'in birra'yi, sehingga di sanalah muncul berbagai macam kebid'ahan. Makanya tugas ulama, tugas pakar, tugas cendekiawan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Bahwa membawa misi pada setiap zaman tentang ilmu agama ini adalah ulama yang paling adil. Siapa itu ulama yang adil? Definisi adil adalah istiqamatud dini wal muru'ah, orang yang lurus agamanya dan muru'ahnya. Berarti ulama-ulama yang adil, cendekiawan-cendekiawan yang adil adalah cendekiawan yang istiqamah, konsisten terhadap ajaran kebenaran syariah, terhadap Al-Quran dan Sunnah, bahkan di dalam kegiatan keilmuannya. Dan di dalam penelitian apapun yang menjadi terdepan adalah Al-Quran dan Sunnah. Mengaktualkan kandungan Al-Quran dan Sunnah itu adalah cendekiawan sejati, bukan cendekiawan bayaran. Ya, berubah-ubah teorinya. Yang kalau perumpamaan Profesor Al-Attas, ya, cendekiawan yang sejati, ulama yang sejati itu seperti pohon yang tumbuh mengakar, menjulang tinggi dahan daunnya dan menghunjam dalam akarnya di dalam bumi sehingga sulit untuk digoyang. Sementara cendekiawan yang sekarang bayaran itu seperti pohon yang ditanam di pot, ya, gampang pecah dan gampang dipindah-pindah, ya. Sekarang anginnya ke arah mana, masya Allah, ya. Seorang ilmuwan, ya, seorang pakar, seorang profesor, ternyata hanya mentalnya itu adalah metal pot bunga, ya, yang gampang dipindah-pindah untuk suatu kepentingan sesaat. Kalau sekarang ini pot lagi bagus untuk pajangan pengantin, dipindah di tempat pelaminan. Kalau sekarang pot ini bagus dipajang di tempat depan rumah, maka dipindahlah di depan rumah. Kalau pot ini bagusnya akhirnya ditempatkan di tempat kamar ruang tamu, maka dipindah di sana. Bahkan akhirnya kok potnya ini tidak bermanfaat, maka akhirnya dibuang di belakang rumah, ditempatkan di tempat pinggiran kolam ikan. Ya. Ini adalah suatu nasib yang sial bagi seorang ilmuwan kalau menempatkan dirinya seperti pot bunga. Seperti pohon yang ditanam di dalam pot, yang gampang dipindah-pindah, gampang ditukar belikan, gampang dijual belikan, gampang sekarang ini dirayu, maju tak gentar membela yang bayar. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ya, tidak akan bakal laba, tidak akan bakal menguntungkan. Jadilah sekarang ini profesor, ilmuwan, peneliti, cendekiawan seperti pohon kurma, atau seperti pohon beringin, atau seperti pohon-pohon yang akarnya menghunjam dalam ke dalam tanah, kuat, sulit untuk dicabut, sulit untuk dipindah-pindah, sulit untuk digoyang, sementara dahannya, rantingnya, pohonnya, bahkan buahnya menjulang ke atas langit, ya. Allahu Akbar. Ya. Yastadilluna bi ayat, sehingga ketika mereka, makanya kita kembali lagi ke dalam hadis Rasulullah SAW tadi, tugas cendekiawan, tugas ilmuwan adalah
yanfuna anhu tahrifal ghalin. Ya, menyingkirkan penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang berlebihan di dalam beragama. Karena beragama itu dirusak oleh dua kelompok manusia. Manusia yang berlebihan di dalam beragama, yang mencetak atau menghasilkan sikap gulu. Yang keduanya adalah teledor, yang menghasilkan berbagai macam distorsi dan juga penghilangan syariat. Dan sama-sama berbahaya. Makanya Islam itu istiqamah, tegak, adil, karena timbangannya itu sama. Sehingga dikatakan udul adalah istiqamatud dini wal muru'ah, tegak di tengah, dan itu memang sulit. La syarqiyata wala gharbiyah. Dan Masya Allah, nurun ala nur, mathalu nurihi kamishkah. Masya Allah. Allah mengumpamakan, Allah memberikan cahaya kebenaran itu seperti miskah ke dalam hati seorang mukmin yang bercahaya. Seandainya tidak dikasih minyak pun tetap bercahaya, apalagi diminyakin dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu minyak zaitun. Diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, zaituna la syarqiyata wal gharbiyah. Siapa yang menggunakan Al-Quran, berucap dengan Al-Quran, bertindak dengan Al-Quran, pasti objektif, pasti tegak, pasti adil, karena sifat daripada sifat firman Allah adalah wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatillah. Masya Allah. Ya. Beda dengan orang-orang ini, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin. Jadi kebatilan-kebatilan yang disandarkan kepada Islam. Masa ada komunis Islami? Masa ada liberal Islam liberal? Masa ada Islam Nusantara? Jadi ini penisbatan kepada Islam secara batil, ya. Dan ini adalah kerjaan orang yang menyesatkan. Yang ketiga adalah ta'wil al-jahilin, penakwilan orang-orang yang jahil. Artinya orang yang tidak mengerti dalil, orang yang bodoh, nanti kecenderungannya di dalam masalah pemahaman dalil adalah mengacak-acak, membuat takwil yang batil. Makanya kalau kita lihat hancurnya agama itu di tiga kelompok manusia ini. Yaitu yang pertama adalah penyimpangan orang-orang yang berlebihan. Intihalnya orang-orang mubtil, yaitu ahlul kebatilan yang menebaskan kebatilannya kepada Islam, yang memerekkan kebatilannya kepada Islam, alias kebatilannya diembel-embeli dengan Islami, seperti musik Islami. Coba, ya. Terus kemudian apa lagi? Sekuler Islami, liberal Islami, begitu. Dan yang lainnya, subhanallah, kita terlalu bergampang-gampang, sehingga Islam itu kalau dinisbatkan kepada hal-hal yang sifatnya daerah, iklim seperti Islam Nusantara. Ini sudah baunya itu tidak sedap. Nanti ada Islam Timur Tengah, ada Islam Amerika, ada Islam Eropa, ada Islam Australia. Di Nusantara ini juga pecah-pecah. Islam Sumatera, Islam Jawa, hancur ini. Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, din yang diambil dari firman Allah, qala Allah qala Rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum 'alal mislil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Artinya antara penjelasan halal dan haram itu jernih. Antara penjelasan perintah dan larang itu jelas. Apa yang diperintahkan oleh Allah gamblang, apa yang dilarang oleh Allah juga gamblang. Antara tauhid dengan syirik terang perbedaannya. Antara iman dengan kufur jelas furqannya. Antara ibadah dengan maksiat tegas perbedaannya. Antara sunnah dengan bid'ah itu antara malam dan siang kita bisa membedakannya. Cuman menjadi remang-remang karena kita kurang mengaji, kurang kajiannya kepada Al-Quran dan Sunnah, yang didominasi oleh kebodohan dan ra'yu, sehingga akhirnya munharif. Dan inhirafnya itu menjadi apa? Yastadilluna, menghasilkan sikap yastadilluna bi ayatin, berdalih dengan ayat-ayat, la yafhamuna ma'naha, tidak memahami maknanya.
alurnya dan tujuannya kemana. Asal comot. Contoh, orang yang membenarkan peringatan Maulid Nabi dengan mudah menyomot ayat yang ada di dalam surat Yunus. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah. Kata mereka, fadl, rahmat mana yang lebih besar daripada kelahiran Rasulullah? Kalau begitu, tafsirin seluruh fadl dan rahmah yang ada di dalam Al-Quran seperti itu. Terus, rahmat, fadl yang lainnya kemana? Walaula fadlullahi wa rahmatuhu, berarti kelahiran Rasulullah. Jadi, setiap ayat yang kita temukan di dalam Al-Quran yang bunyinya fadlullah wa rahmatuhu, kita arahkan kepada kelahiran Rasulullah SAW. Mana rahmatnya syariah, mana rahmatnya sunnah Rasulullah SAW, mana sekarang ini rahmatnya penegakan hukum-hukum Islam. Dan bahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu di sana, bukan kelahirannya yang kita tonjolkan. Serta-merta setelah dia mendapatkan satu hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, kenapa wahai Rasulullah engkau puasa hari Senin? Dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan. Langsung dicomot, dijadikan dalil untuk pembenaran peringatan Maulid Nabi. Setelah dia sekarang mendapatkan hadis Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu terhadap urusan duniamu, langsung dicomot bahwa ini adalah pembenaran sekuler. Kita tidak perlu memakai syariat. Kita disuruh oleh Allah, diberikan kebebasan oleh Rasulullah SAW untuk menentukan nasib politik kita, nasib sosial kita, nasib dagangan kita. Nggak usahlah bawa-bawa syariat ke dalam bisnis, nggak usah bawa-bawa dalil ke dalam politik. Dengan serta-merta hanya mendapatkan hadis yang dia belum paham maknanya, celunturungnya, arahnya, kemudian mahasinu syariah, qawaidu syariah, langsung dia ambil. Ini untuk pembenaran terhadap sekularisasi. Kita nggak usah bawa-bawa urusan agama ke politik, bawa-bawa urusan agama ke dalam urusan sosial, dagang usaha. Udahlah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu. Ya. Dan ini banyak, ya, banyak. Wa bi ahadits laha asbabun wa jumhuruha la yasbut. Kadang-kadang dia menyetir satu hadis yang kebanyakan adalah hadis tersebut tidak sahih. Contoh, dia bertele-tele, ya, menjelaskan tentang bagaimana membangun hubungan dengan negara manapun, termasuk Cina. Itu perlu kita membangun hubungan dengan Cina. Karena apa? Thalabul ilmi, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai Cina. Subhanallah. Dasar pemikirannya salah, hadis yang dipakai palsu. Coba bayangkan hasilnya apa itu. Ya kan gitu. Dengan serta-merta dia setelah mendapatkan hubbul watan minal iman, langsung dia melakukan berbagai macam aktivitas, aksi nasionalisme yang salah kaprah. Sudah nasionalismenya itu nggak benar, dibangun di atas hadis yang palsu, ya kan gitu. Ada lagi yang untuk supaya kita itu harus bersatu, harus akor, kita harus saling merangkul. Kata Rasulullah SAW, an-nasu kal anamil, manusia itu seperti jari-jari. Subhanallah. Hadisnya itu la aslalahu. La aslalahu itu lebih parah daripada maudhu. Enggak ada asal usulnya. Kenapa kita tidak pakai mathalul mu'min lil mu'min kal bunyan? Perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duha ba'dha. Kan indah. Hadisnya ada di dalam Bukhari Muslim. Mazalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka 'adwun tada'a sairul jasadi bisahri wal huma. Kan indah. Apalagi kita harus kalau lebih indah lagi, innamal mu'minuna ikhwatun. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian bercentang perenang berselisih, kalian akan gagal dan lemah. Ini akibat daripada perpecahan. Ini lebih elegan, lebih merasuk. Dan ya ikhwan, di dalam
Saya sering mengumpamakan ketika kita melihat Al-Quran, tidak semua orang bisa mengaktualkan, mengistimbatkan. Kenapa? Butuh ahli. Itu seperti saya umpamakan, setiap orang itu tahu ini adalah bawang putih. Setiap orang ini tahu ini bawang merah. Setiap orang tahu ini kunyit. Orang bisa membaca, bahkan fulan-fulan semuanya bisa membaca Al-Quran. Tapi kunyit, bawang putih, bawang merah, kemudian menjadi bumbu apa, masakan apa, kan gak semuanya orang kan? Itu. Emang bisa asal comot, kunir, dicampur bawang, dicampur ini, udahlah, nggak usah kita cari ahli-ahlian. Kita juga nahnu rijal wa antum ini wahum rijal. Kita laki, mereka juga laki, ya. Kita juga manusia, mereka juga manusia. Ngapain kita pakai spesialan, ya? Nggak usah pakai ahli masak. Sudah kita juga bisa. Memang ada rumah makan yang mau terima seperti itu? Nggak ada. Bagaimana kita sekarang ini jelimet? Kenapa kita itu mencari orang yang sangat profesional? Bahkan rumah makan yang bonafit tidak sembarangan mengangkat tukang masak, ya. Tidak sembarangan mencari chef. Sementara kita sekarang untuk mengejawantahkan, untuk mengadon, untuk mengolah Al-Quran dan Sunnah ini sembarangan orang. Mana sekarang ini perbandingan kita, perhatian kita? Apa iya kita lebih perhatian kepada makanan yang hanya sesaat? Masakan yang hanya itu adalah nilai duniawi. Sementara Al-Quran dan Sunnah, agama ini adalah nilainya ukhrawi, kebahagiaan abadi. Makanya di sana ada beberapa orang yang ahli. Kalau Quran namanya mufassir, kalau hadis namanya ahli hadis, kalau fikih namanya fuqaha. Makanya Rasulullah ketika memberikan pahala kepada orang siapa? Idza ijtahadal hakim. Tidak, Rasulullah mengatakan idza ijtahadal muslim. Kalau sekarang ini ijtihad bisa diserahkan kepada siapapun, aktualisasi Al-Quran ini bisa diserahkan kepada siapapun, yakinlah Rasulullah akan mengatakan idza ijtahadal muslim. Berarti di sini ada muslim plus yaitu hakim, muslim plus yaitu ulama, muslim plus yaitu mujtahid yang telah memenuhi beberapa perangkat, menguasai ulumut tafsir, tafsir dan ilmunya, hadis dan ilmunya, fikih dan usul fikihnya, qawaid fikihnya, dan penguasaan dia di dalam masalah kaitannya dengan qawaid syariah, mahasinu syariah. Itu penting sehingga tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Syifa'ul Alil, semua ahli bid'ah telah mencoba untuk mengarahkan Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan penyimpangannya. Dan itu tolong dicamkan, dan itu nyata. Bagaimana liberal ketika membenarkan liberalnya menyomot surat Al-Baqarah ayat 62. Begitu juga yang lainnya. Berarti di sini tidak semua orang, ya. Kayak di dalam firman Allah, ya, bahwa warrasikhuna fil ilmi, dibutuhkan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi. Ya, tidak sembarangan. Orang-orang yang rusuh, ulama rabbani, mereka yang telah menguasai Al-Quran dan Sunnah dengan baik, bersama qawaidnya, bersama pemahamannya, bersama tafsirnya, tafsirul Quran dengan Quran, tafsirul Quran dengan Sunnah, tafsirul Quran dengan aqwalus sahabah, tafsirul Quran dengan aqwalut tabi'in, dan tafsirul Al-Quran dengan bahasa Arab. Usul fikih juga begitu, dia memahami sumber-sumber hukum, yang muttafaq itu mana saja, yang mukhtalaf itu mana saja. Usul tafsir juga begitu. Usul hadis juga seperti itu. Hadis dan derajatnya, mutawatir dan ahad. Kemudian yang sekarang ini baik mutawatir ahad statusnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Kemudian dhaif juga ada macam-macam. Dari asal usulnya bisa marfu' dari Rasulullah, mauquf dari sahabat, terus kemudian mursal dari tabi'in. Ini harus menguasai.
Tidak seperti sekarang ini ya. Mereka asmot asal comot ya, asbun asal bunyi, nggak peduli itu hadis apakah sahih, apakah dhaif, apakah palsu. Padahal la yasbut, kebanyakannya adalah hadis tersebut tidak tetap. Wa min dzalika, contoh saja kata beliau, contoh. Wa min dzalika annahum sami'u fil Qur'anil Aziz, ketika serta merta dia mendapatkan satu ayat di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', ya, tidaklah kehidupan dunia di akhirat melainkan mata', ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Serta-merta setelah mendapatkan ayat ini, thumma sami'u fil hadis, ditambah lagi, lad dunya ahwanu 'ala Allah min syatin maitatin 'ala ahliha. Ya. Dunia ini lebih hina di hadapan Allah ketimbang kambing cacat yang bangkai. Fabalahu, akhirnya bersikap berlebihan, kata Imam Ibnul Jauzi, fi hajriha, meninggalkan dunia, enggak mau usaha. Diajak untuk memanage usahanya, udahlah, nggak usah pakai ilmu-ilmuan, nggak usah pakai manajemen. Udah, ekonomi itu kan basyariah gimana? Ya, wong sekarang aja yang kita atur dengan manajemen aja nggak berhasil, gagal terus. Makanya melihat sekarang ini, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ketika memesan kepada Abu Dzar, la aqla kat tadbir, kata Rasulullah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, tidak ada kecerdikan kecuali pengaturan. Artinya tanda orang berakal itu mengatur. Bagaimana ketika kita ajak untuk manajemen ekonomi, udahlah, kita itu dagang usaha nggak usah diatur-atur, manusiawi kok udah. Subhanallah. Bagaimana dengan keberhasilan Rasulullah membawa dagangnya Khadijah? Bagaimana keberhasilan Abu Bakar di dalam berdagang, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan juga Utsman ibn Affan? Mereka itu penuh dengan apa? Manajemen. Coba, ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah dalam keadaan miskin karena jaringan bisnisnya terputus, tanah rumahnya ditinggalkan di Makkah. Dia tidak membawa kecuali ala kadarnya untuk kebutuhan sesaat. Ketika saat ingin mandiri, maka sahabat yang ditautkan dipersaudarakan dengan beliau, ya, Rabi' bin Anas, ya. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Rabi', ya. Saya punya istri lebih sekian. Mana tunjuk saya akan ceraikan. Saya punya rumah sekian, ambil salah satunya. Apa katanya? Beliau, dulluni ala suq, tunjukkan pasar. Berarti di sini mencoba Abdurrahman bin Auf mencari pondasi ekonomi, yaitu pasar. Kenapa pasar? Karena di sana ada ekonomi berkeadilan, ada ekonomi kerakyatan. Dan ketika ekonomi itu dibangun di atas ekonomi kerakyatan, ekonomi berkeadilan, maka akan lebih kokoh. Makanya Abdurrahman bin Auf mengatakan, dulluni ala suq. Gitu. Jadi makanya di tengah beberapa di antara kita, kadang-kadang setelah mengenal sunnah, setelah hijrah, itu malah loyo. Ini yang diadukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Ya, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gigihnya orang fajir, ya. Orang awam yang kadang enggak sholat, kadang-kadang biasa-biasa saja. Lebih bagus, lebih benar cara di dalam berusahanya. Kalau kita sekarang meremehkan masalah ekonomi, maka apa pendapat Anda tentang sabda Rasulullah, wattaqullaha wa ajmilu fit talab?
bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah kamu di dalam menjemput rezeki. Katanya Abu Darda, termasuk kepahaman seseorang adalah mau mengurusi kebutuhan rumah tangganya. Mengurusi berarti di sini manajemen, memanage, mengurus. Jadi disinilah sebetulnya bukan salahnya Islam, bukan salahnya Al-Quran dan Sunnah, tapi kadang-kadang kesalahan kita di dalam memahami, kemudian akhirnya salah aplikasi. Dengan demikian, firman Allah yang bunyinya wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata' itu hanya penegasan seberapapun miliar kamu miliki hanya mata'un, untuk sarana, bukan kita hindarkan, apalagi kita cibirkan. Ya, kalau ada orang kaya kita cibirkan, enggak. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazina. Berarti di sini sarana, jangan jadi tujuan. Remeh-temeh banget kalau hal-hal yang seperti itu kita jadikan tujuan. Wong hanya la'ibun walahun wazina. La dunya ahwanu 'ala Allahi, karena memang bukan tujuan. Bahkan dunia seisinya ini gak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali jarum yang dicelup ke dalam air. Sarana, karena sarana. Tujuan kita tetap wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gak benar kalau fabalahu fi hajriha min ghairi bahsin an haqiqatiha. Tidak mencoba untuk memahami hakikatnya, memahami secara benar, dan memahami, menelusuri tafsir para ulama tentang ayat-ayat tersebut, penjelasan ulama tentang hadis tersebut itu bagaimana sebenarnya. وَذَلِكَ أَنَّهُ مَا لَمْ يُعْرَفْ حَقِيقَةَ الشَّيْءِ فَلَا يَجُوزُ أَن يُمْدَحَ وَلَا يُذَمَّ. Karena orang itu kalau tidak mengetahui hakikat sesuatu belum patut untuk dipuji dan dicela. Alias juga begitu, kalau kita belum tahu hakikat yang sebenarnya tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang keduniaan ini, gak patut kita mencela dunia itu atau memuji. Apalagi kita gandengkan, Pak, dengan ayat-ayat yang lainnya. Rasulullah SAW ketika dicibirkan oleh orang musyrikun ngomong apa? Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini Rasul apaan? Makan makanan, jalan di pasar. Laula unzila alaihi malakun. Ya. Kenapa? Aduhai, seandainya Allah nggak menurunkan bersama malaikat, nggak usah ke pasar, nggak usah usaha, nggak usah ini. Itu pengennya orang-orang musyrik. Tapi normalnya, manusiawinya Rasulullah SAW, Rasulullah makan makanan seperti yang dimakan orang kebanyakannya. Rasulullah juga jalan di pasar untuk berdagang. Mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Itu. Dengan demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita setelah selesai salat Jumat, fantashiru fil ardi, setelah salat Jumat. Wala junaha alaikum an tabtaghu tidak ada dosa kita itu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Dawud berusaha. Rasulullah sampai mengatakan fa inna Dawud ya'kulu min amali yadihi, makan dari hasil usahanya. Nabi Sulaiman juga usaha, Nabi Idris juga berusaha. Semua nabi, semua rasul, kata Rasulullah SAW, ma min nabiyyin bu'is illa waqad ra'al ghanam. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus kecuali mengembala kambing. Dari sini hadirin sekalian, intinya fa idza bahasna 'anid dunya, ketika kita membahas masalah dunia, ra'ayna hadhil ardhal basithah allati ju'ilat qararan lil khalqi tahruju minha aqwatuhum. Masya Allah. Ketika kita melihat dunia yang sederhana ini dijadikan betul-betul ya untuk tinggal manusia, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi
mustaqarrun wa mata'un ilahin. Mustaqar. Kita mau nggak mau, ketika tinggal di bumi butuh baju. Bagaimana kita bisa menghasilkan baju? Kita hidup mau nggak mau harus tidur. Bagaimana kita itu bisa mendapatkan tempat tidur yang layak? Mau nggak mau kita ada hujan, ada panas harus berteduh. Bagaimana kita harus mendapatkan tempat tinggal untuk berteduh? Normal. Ya. Qul innama ana basyarun mislukum. Makanya ketika Nabi Musa dan kaum yang pengikutnya menasihati Qarun, bukan diancam dengan ancaman Qarun, tinggalkan semua hartamu, kamu baru menjadi orang benar. Kamu jangan menjamah duniamu, baru kamu menjadi orang hebat. Tidak. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Coba, Masya Allah. Sehingga dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat untuk fasluk fijaja, untuk jalan, untuk hidup mustaqar, untuk mencari ma'isyah. Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Aku telah bagi, bahkan perbedaan hidup, katanya Imam Al-Mawardi, mendatangkan peradaban dan kesepakatan tolong menolong. Seorang petani akhirnya butuh seorang tukang karena untuk membangun rumahnya setelah menghasilkan hasil panen yang bagus. Begitu juga seorang petani butuh guru untuk menyekolahkan anaknya setelah dia bisa mendapatkan hasil karya yang bagus. Begitu juga seorang guru butuh tukang. Seorang tukang butuh guru untuk menyekolahkan anaknya, butuh petani untuk mendapatkan makanan, beras. Karena dibutuhkan untuk makan anak istrinya. Dengan demikian, al-insanu madaniyun bit-tab'. Manusia itu adalah sosial, madani dengan sendirinya. Tidak bisa. Dengan munculnya perbedaan kehidupan, perbedaan kepentingan, muncul di sini kebersamaan, ta'awun dan yang lainnya. Harusnya begitu. Jangan sekarang ini perbedaan menghasilkan pertengkaran, perbedaan menghasilkan permusuhan. Harusnya perbedaan seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi menghasilkan ta'awun dan juga kerjasama. Perbedaan apapun. Takhruju minha aqwatuhum. Sehingga di sini ya, yang petani bercocok, yang berkebun bercocok, menghasilkan buah-buahan, menghasilkan sayuran, ini menghasilkan biji tanaman. Kemudian setelah itu yang transportasi, yang punya truk mengangkut ke pasar. Di sana mereka pengusaha yang punya pasar, hidup pasarnya. Di sana ada transaksi antara orang desa dengan orang kota, antara orang yang sekarang ini penjual dengan pembeli. Makanya tadi pondasi ekonomi terbaik adalah dulluni ala suq. Ya, tunjukkan pasar. Ya, itu. Wa yudfanu fiha amwatuhum. Jadi di bumi itu tempat orang bercocok tanam untuk hidup dan dikuburnya di situ manusia-manusia yang mati. Wa mithlu hadza la yudhammu li mawdi'il maslahah fihi. Terus sekarang jeleknya di mana? Kita celahnya di mana dunia? Dunia kita tempat untuk mengais rizki. Dunia kita untuk berusaha. Bahkan dunia ini kita tempat untuk berdakwah. Dengan dakwah kita akhirnya mendapatkan pahala. Pahala kita mendapatkan surga. Dakwah itu butuh kendaraan. Dakwah itu butuh modal. Dakwah itu butuh sarana. Melengkapi sarana berarti bagian daripada dakwah. Makanya la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib. Dengan demikian wara'ina ma'alaiha min ma'in wa zar'in wa hayawanin kullihi li masalihil adami. Ya. Dari mulai air, dari mulai tanaman, hewan, semua untuk bahkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah, telah saya jadikan seluruh yang ada di muka bumi ini adalah untuk kamu. Sehingga hadirin sekalian, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa aslul asya itu al-ibahah, asal muasal dari segala sesuatu adalah mubah. Ya. Asal muasal dari segala sesuatu itu dibolehkan. Karena memang huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya.
Bahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak kaumnya untuk bertaubat, beristighfar, kembali kepada Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara. Bagaimana cantiknya, indahnya Nabi Nuh mengkaitkan perkara diniyah dengan perkara duniawiyah. Dengan kegiatan agama, dakwah dikaitkan dengan kegiatan duniawi. Karena memang tidak bisa kita ingkari. Makanya seorang da'i yang berhasil adalah seorang da'i yang menyeimbangkan antara dunia dengan akhiratnya. Antara kepentingan dunia dengan akhiratnya. Tidak ada dikotomi. Bahkan mencari ilmu tidak harus kita tabrakkan dengan mencari harta. Bagaimana Umar bin Khattab bergantian dengan indah sama tetangganya. Ketika dia hadir ke ilmu, tetangganya tidak ditukarkan ilmunya itu kepada dia. Begitu juga sebaliknya. Dan salafun saleh, tidak pernah kita dengar dari mereka mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kepentingan dunia dengan akhirat. Bahkan berjalan bersama. Ya, makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau berdagang. Setelah dicari oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah sama Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, Khalifatullah, kemana engkau? Ya, saya berjual beli di pasar. Kalau saya tidak melakukan ini, anak istri saya makan apa? Maka akhirnya Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ibnu Jarrah memutuskan untuk menggaji Abu Bakar dengan setiap hari separuh kambing. Berarti 1 bulannya mendapatkan 15 kambing. Usaha. Wa fihi hifdzun li sababi baqaihi. Karena disitulah manusia bisa mempertahankan eksistensinya, bisa mempertahankan kehidupannya, bisa mempertahankan kepentingannya. Sebagai seorang guru punya kepentingan, punya eksistensi. Dan di antara sekian cara untuk mempertahankan eksistensi seorang guru adalah thalabul ma'isyah, makanya harus digaji. Seorang ulama harus mempertahankan keberadaannya, eksistensinya, fungsinya, perannya, dan untuk kesana dibutuhkan perlengkapan dunia. Makanya ulama juga butuh duniawi, butuh digaji. وَرَأَيْنَا بَقَاءَ الْآدَمِ سَبَبًا لِمَعْرِفَةِ رَبِّهِ. Karena dengan tetap eksistensi bertahannya Adam, anak Adam, maka itu akan menjadi sebab ma'rifatullah. Ya. Dia bisa menjalankan misi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَطَاعَتِهِ, dan ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khidmati, dan pelayanannya. Dia dengan bisa berusaha, memiliki harta halal, uang yang banyak, dia bisa haji. Dia sekarang memiliki harta, bisa kaya raya, kemudian memiliki harta, asalkan dia dapat dengan cara yang halal, disalurkan untuk kepentingan yang halal, maka nggak ada masalah. Maka itu dia telah menunaikan ibadahnya, ma'rifatullah. Makanya Yahya bin Mu'ad mengatakan, sesungguhnya dunia itu ibarat kalajengking. Kalau kamu tidak pintar meruqyah, jangan pegangnya, jangan memegangnya ya. Apa ruqyahnya? Ambil dengan cara yang halal, tunaikan haknya. Yang penting itu. Dengan demikian, saya close di sini. Secara zatnya tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang membenci dunia dengan dunianya itu sendiri. Artinya dunia itu tidak dibenci secara duniawinya itu. Tapi yang menjadi potensi untuk dibenci adalah karena tindakan manusia yang memegang dunia. Karena efek yang ditimbulkan dari perlakuan dia terhadap dunia. Makanya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 hal kan, wa an malihi min aina iktasaba, dari mana dia dapatkan? Berarti di sini perilaku dia di dalam mencari harta. Wa ila aina anfaqa, dikemanakan itu diinfakkan, berarti perilaku dia di dalam membelanjakan harta. Itu yang menjadi rusak. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika dirinya merasa kaya. Berarti perilaku manusianya, bukan hartanya itu yang dibenci, bukan dunianya itu yang dibenci.
Bahkan sebaliknya Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang soleh. Jadi intinya sebelum kita tutup, karena ini tema cukup panjang sekali, karena dibutuhkan beberapa pertemuan, saya ingin tutup dengan satu close bahwa pemahaman kaum sufi yang akhirnya merusak dunia Islam, sehingga sekarang kita mendapatkan berbagai macam kemunduran di dalam masalah perekonomian, di dalam masalah-masalah usaha dagang, sehingga umat Islam itu tidak bergairah. Maka saya tutup dengan ucapan Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, bahwa pangkal rukun kehidupan itu ada 3 supaya kita bisa sejahtera. Yang pertama adalah nafsun muti'atun, jiwa yang mau diatur, terutama aturan agama. Jadi kalau kita sekarang mendapatkan manusia yang menghuni di dunia ini siap untuk diatur, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah al-ulfatu al-jami'ah, kerukunan yang merata. Secara kolektif hidupnya itu rukun. Rukun dan mereka itu damai, pasti. Yang atas, yang sekarang ini pemimpin rukun dengan rakyatnya, rakyat dengan pemimpinnya. Yang bertetangga rukun di RT-nya, kemudian tingkat RW sampai kelurahan. Dan kerukunan ini bisa diciptakan lewat faktor agama, bisa tercipta kerukunan. Faktor nasab bisa tercipta kerukunan. Faktor perkumpulan bisa tercipta kerukunan. Faktor besanan, yaitu di sana ada pernikahan, tercipta kerukunan. Faktor kita menyebar kebaikan, infak sedekah, tercipta kerukunan. Nah, yang terakhir al-madatul kafiyah, yaitu materi yang cukup. Dan materi ini cukup bisa menghasilkan kesejahteraan itu kalau dilandasi 2 hal, kata beliau. Yang pertama, punya bahan baku, dan yang kedua bisa mengolahnya. Permasalahan sekarang di dunia Islam, kita mendapatkan satu kondisi sehingga hidupnya tidak pernah sejahtera, bahkan dikerjai oleh negara lain, oleh umat lain, yang seperti makanan di wadahnya dibuat royoan. Kenapa? Punya bahan nggak bisa ngolah nggak punya bahan. Dan anehnya lagi, diusahakan, direkayasa. Itu yang lebih parah lagi. Punya bahan direkayasa supaya nggak bisa ngolah. Bisa ngolah direkayasa supaya nggak punya bahan. Coba bahan-bahan yang sekarang ini kita impor, bahan mentahnya itu di mana? Banyak di negeri kita. Dari mulai farmasi dan obat-obatan, cangkang kapsul, itu bahannya apa? Bahannya kan gaplek. Kita apakah bikin sendiri atau impor? Impor. Subhanallah. Makanya negeri kita yang kata orang Kemah ripoh lojinawi tentrem totora harjo, rakyatnya tetap nelangsa, rakyatnya tetap miskin. Kenapa? Karena tadi punya bahan nggak bisa ngolah nggak punya bahan. Kita diizinkan untuk membuat mobil, tapi bahan-bahan mobil semuanya impor. Kita diizinkan untuk bisa bikin pesawat, tapi bahan-bahan pesawatnya impor. Begitu juga sebaliknya. Kita punya bahan semuanya untuk pembuatan pesawat, tapi nggak bisa dibikinnya semua di luar negeri. Yang entah sertifikatnya, yang entah ISO-nya, yang apanya, semua standarnya di sana. Sehingga kita menjadi negara yang selamanya tidak berdaya dan akan terus menjadi negara konsumtif. Menjadi rakyat yang konsumtif, tidak produktif. Dengan demikian, ikhwan sekalian, kita telah diajarkan dari ulama-ulama mulia kita, dari para pendahulu kita yang telah dikatakan oleh Allah as-sabiqunal awwalun khairun nas. Keindahan seperti ini hendaknya kita tiru supaya Islam kembali maju, supaya umat kembali berdaya,
supaya umat ini kembali mandiri, tidak tergantung, tidak menjadi umat yang akhirnya menjadi permainan dan bulan-bulanan umat lain yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Ya, hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian seperti orang royokan dari makanan. Aw min qillatin yawma idin nahnu ya Rasulullah, la bal antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya kira mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan sebagai bahan renungan buat kita semua, dan insyaallah kita kembalikan kepada moderator. Silakan. Bersama ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk melaksanakan ilmu tersebut. Kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui pesan singkat. Kami mohon maaf tidak bisa bertanya langsung via telepon. Jadi kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, silakan melalui telepon yang sudah telah kami siapkan. Nah, bisa melalui telepon di 0811 8033 389. Langsung saja Ustaz, kita bacakan melalui pesan singkat. Bismillah. Ana ingin melamar akhwat tapi beliau seorang sufi. Apakah boleh Ustaz? Tolong nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, perlu diketahui bahwa wanita itu posisinya sangat diatur dimanapun dan di alur agama manapun. Laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu mengatur, laki-laki itu mengendalikan. Allah sendiri menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pengendali, pemimpin, pembimbing perempuan. Qawwam. Hak cerai aja itu di tangan siapa? Laki-laki. Nafkah di tangan siapa? Laki-laki. Dan kehidupan rumah tangga itu bukan satu kehidupan yang coba-coba. Kehidupan sesaat, kehidupan seperti sekolah, pulang pergi. Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang sangat serius, fundamental. Makanya ikatannya dikatakan oleh Allah mitsaqan ghalidha. Kenapa? Karena ikatannya itu adalah ikatan suci. Di samping itu suci berat. Di sana ada kewajiban, ada hak, di sana ada tanggung jawab, di sana ada surga dan neraka. Apalagi sekarang laki-laki, bagaimana Anda menggantungkan orang yang akhirnya tidak bisa menjamin dia menyelamatkan neraka Anda, sementara laki-laki yang direkomendasikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka saya tidak mengomentari secara spesifik. Intinya, wahai akhwat fillah, carilah dan letakkan kriteria laki-laki yang pertama kali, nomor satu, utama, yang layak untuk menjadi pendamping Anda adalah laki-laki yang bisa menyelamatkan Anda dan keluarga Anda dari neraka. Laki-laki yang bisa melindungi akhirat Anda. Laki-laki yang bisa menyelamatkan agama Anda. Laki-laki yang bisa menjaga kesehatan hati kita, menjaga keimanan kita, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun laki-laki yang hanya bisa menjaga duniawi kita, banyak orang yang bisa melakukan, non muslim juga bisa.
Laki-laki yang bisa membahagiakan duniawi kita banyak. Orang-orang yang tidak mengenal agama pun bisa. Tapi seorang akhwat fillah, seorang yang sudah memiliki keimanan yang kuat, yang sudah memiliki berpijak pada manhaj yang kokoh, yang berakidah bagus, maka sekarang kriteria utama pertama adalah mencari pendamping yang bisa menyelamatkan diri dan keluarga kita dari neraka. Kriterianya utama pertama adalah suami yang bisa membahagiakan kita di akhirat. Meskipun Rabbana atina fid dunya iya wa fil akhirati hasanah iya, tapi inti semua adalah waqina adzabannar. Itu saja catatannya. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita punya niat, ketika kita punya prinsip, ketika kita teguh, maka keteguhan itu, prinsip itu, ikhlas itu akan dihargai oleh Allah dengan dipertemukan orang yang seperti itu. Jangan goyah, yang kokoh. Jangan labil, tapi yang konsisten. Insya Allah at-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kami informasikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui pesan singkat di 0811 8033 389. Kami sekali lagi mohon maaf kepada pemirsa yang ingin bertanya jawab langsung kepada Al-Ustadz melalui via telepon, sementara kita alihkan melalui pesan singkat. Ya Ustadz, kita lanjutkan kembali pesan singkat. Pertanyaan pesan singkat. Afwan Ustadz, kenapa sufi mengatakan makrifat lebih tinggi daripada syariat? Apakah di dalam Islam itu betul-betul seperti itu Ustadz? Syukran Ustadz atas jawabannya. Taib, perlu diketahui yang benar tingkatan agama itu seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril, di mana ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW di dalam hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya adalah tingkatan pertama adalah Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Terus kemudian al-iman, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, dan seterusnya. Terus kemudian al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Nah, nampaknya orang-orang sufi ini tidak ikhlas untuk menerima istilah yang dibuat oleh Rasulullah, yang datang dari Jibril, yang otomatis datang dari Allah. Dia ingin membuat istilah sendiri. Syariat malah diletakkan paling rendah. Padahal syariat itu kandungannya di sana adalah Islam, iman, ihsan. Sudah nggak ada lagi. Dan dia menambah lagi hakikat. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam teologi. Makanya kalau hanya sekarang tasawuf praktis, itu hanya menekuni akhlak zuhud. Tapi kalau sekarang sudah teoritik, maka di sini sudah diteorikan menjadi suatu bagian-bagian. Makanya ada tadi tasawuf falsafi, tasawuf filsafat, sama tasawuf tariqat. Apalagi kalau sudah tasawuf teologis, maka di sana sudah masuk ke dalam ideologi yang sudah keluar dari Islam, maka muncullah cangkokan-cangkokan dari berbagai macam ajaran. Ada Buddhisme, ada Platonisme, ada dari berbagai macam arah, sehingga muncullah tokoh-tokoh seperti Al-Hallaj, kemudian Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Ibnul Arabi, Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Hanafi ini, Al-Maliki, itu adalah ulama ahli sunnati wal jamaah. Taib. Dari situlah kita bisa mendapatkan apa yang telah disimpulkan oleh
Profesor Dr. Naqib Al-Attas yang mengatakan bahwa mereka ini adalah pseudo sufi. Mereka-mereka yang merusak Islam yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi tadi, kebanyakan mereka itu menyimpang dari syariah. Jahlun bisyar'i, kebodohannya terhadap syariat, wabtida'un birra'yi, dan kebid'ahannya di dalam ra'yunya. Karena ketika seorang itu bodoh terhadap syariat, maka dia akan membuat ajaran-ajaran dasarnya adalah ra'yu yang akhirnya menjadi suatu hal yang diada-ada, muhdas, artinya apa? Bid'ah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Iyaka wa muhdasatil umur, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dalalah, fa inna kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Menjaga jarak itu adalah merupakan jalan keselamatan daripada perbuatan subhat. Kita dianjurkan untuk menjadikan dan menyembunyikan kezuhudannya di muka orang banyak atau dari keramaian. Menjauhkan hal-hal yang bisa menjadi mengajak kita ke dalam penyimpangan ketauhidan yang sudah kokoh pada diri seseorang. Apakah pemahaman ini sudah benar, Ustaz? Tadi sudah saya tegaskan bahwa afdhaluz zuhdi, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, adalah zuhud yang paling afdal adalah ikhfa'uz zuhud, menyembunyikan kezuhudan. Bukan menampakkan supaya dikatakan zuhud, ditampakkan pakaian yang gembel, ya. Terus awut-awutan, malah telanjang nggak pakai pakaian. Ini dengan apa? Sosoknya sendiri sudah mengaktualkan riya, sudah mewujudkan riya, sudah menggambarkan riya. Tampil beda di dalam jalannya, di dalam dandan gayanya, ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah cara jalannya dibuat-buat, cara bicaranya dibuat-buat. Bahkan supaya nampak orang ini qanaah, supaya nampak zuhud, supaya nampak orang ini ikhlas, supaya nampak orang ini adalah tawadhu, maka bicaranya dibuat-buat, bahasanya dibikin-bikin. Ini semuanya adalah fata morgana, kamuflase, dan bentuk daripada kemunafikan, kepalsuan. Jangan dilanjutkan. Harusnya kita itu menjadi orang yang dikatakan oleh para ulama, siapa yang zahirnya lebih baik daripada yang tersembunyi, maka dia munafik. Artinya, siapa yang tampaknya lebih baik daripada yang tersembunyi, munafik. Siapa yang tampaknya dengan yang tersembunyi sama, maka dia itu mukmin. Tapi siapa yang tersembunyinya lebih baik daripada yang tampak, maka dia mukmin yang memiliki fadilah. Kalau bisa kita pilih yang ini, ya. Kita pakai pakaian, ya, wajar seperti pakaian manusia, tidak ada unsur syuhrah. Tidak kita paksa-paksakan perlinte, tidak kita paksa-paksakan supaya nampak tawadhu dan zuhud. Udah, al-badhadhatu fil libas, pakai pakaian apa adanya, itu minal iman, bagian daripada keimanan. Tidak memaksakan supaya menjadi perlinte, kita tidak memaksakan supaya tampak zuhud, tidak. Ya, itu yang benar di dalam masalah pemahaman zuhud. Oleh karena itu, para ulama menegaskan zuhud itu bukan ada di tampilan. Zuhud itu semuanya adalah perbuatan batin sehingga tidak bisa dipamerkan. Apa itu zuhud? Adalah ketika kamu dipuji dan dicaci bersikap sama. Ketika kamu mendapatkan nikmat bersyukur, dan ketika mendapatkan musibah bersabar. Dan ketika kamu mendapatkan musibah, harapan pahala yang kamu tunggu di sisi Allah lebih tinggi, lebih besar daripada musibah itu sendiri. Maka akhirnya musibah itu berbalik menjadi kenikmatan. Dan itu tidak bisa diomongkan, dipamerkan. Wah, itu orang zuhud banget. Kenapa, Mas?
diolok-olok, dicaci maki, dihina-hina, diem aja. Jangan-jangan pulang dia ke dukun santet, Mas. Nyantet ente. Apa tahu? Karena itu hanya penilaian zahir. Zuhud berarti milik Allah, yang tahu antara si orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Ya. Masih ada Habib yang bermanhaj salaf yang mengajak kepada tauhid dan sunnah dan mengingkari kesyirikan dan kebid'ahan. Nah, bagaimana Ustaz jika ada Habib yang malah bermanhaj sufi, malah mengajarkan mendukung kebid'ahan atau akidah yang menyimpang dari ahlus sunnah, dia malah memusuhi manhaj salaf dan mengingkari Allah di atas arsy, sehingga ada yang tertipu dengannya. Gimana solusinya Ustaz? Jazakallahu khairan. Taib, perlu diketahui ikhwas sekalian bahwa al-hidayah, kata Allah kata Imam Ibnu Qayyim, al-hidayah aslur rahmah wad-dhalalah aslus syaqa, dan kesesatan adalah kecelakaan. Oleh karena itu Rasulullah SAW supaya kita tidak sesat dan celaka, kata Allah, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Kata Imam Ibnu Abbas, siapa yang mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Makanya di sini ikhwan, yang paling utama pertama, kepedulian kita bukan ngurusi kenapa si fulan ngomong ini, kenapa si fulan sesat. Famanittaba'a hudaya, kita ikuti hidayahnya Rasulullah SAW dengan apa? Belajar, mengamalkan dan mendakwakan. Berarti sekarang ini yang paling utama pertama adalah kita sibukkan kita dengan mempelajari ilmu agama. Kita sibukkan kita setelah berilmu, amalkan ilmu-ilmu kita. Dengan demikian kita sibuk berilmu dan beramal, maka kebaikan akan menyebar di dalam diri kita, di sekitar kita, dan akhirnya insya Allah kalau 2, 3, 10, 40, 1000, maka akan hilang semua itu. Oleh karena itu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Betul kata Imam Asy-Syafi'i. Seandainya Allah tidak menegakkan hujjah kecuali kepada manusia alam ini kecuali dengan ayat ini cukup, yaitu wal asri innal insana lafi khusr. Disimpulkan ayat ini juga oleh Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab, illa alladhina amanu. Wajibnya kita mencari ilmu. Kenapa? Iman tidak akan benar tanpa ilmu. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah wa amilu solihati, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, amal yang saleh. Kata Imam Ibnu Taimiyah. Wa tawasaw bil haqqi, kita dakwahkan. Karena itu adalah infak ilmu, karena itu adalah zakat ilmu. Karena kewajiban seorang yang berilmu setelah mengamalkan adalah mendakwahkan. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk satu saja lantaran antum, maka itu lebih baik dari kendaraan yang termewah. Wa tawasaw bis sabri, sabar menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu syahwat. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, penyakit agama itu yang paling kronis adalah dua, yaitu syubhat dan syahwat. Dan obatnya adalah juga dengan watawasaw bil haqqi, untuk mengobati syubhat, watawasaw bis sabri, untuk mengobati syahwat. Karena syubhat itu yang digerogoti adalah pola pikir seseorang. Makanya orang itu kalau kena penyakit syubhat, virus syubhat itu, pikirannya yang melenceng, pikirannya yang menyimpang, pikirannya yang miring. Wa tawasaw bis sabri, syahwat. Karena yang digrogotin syahwat itu pola tingkah lakunya.
Jadi tingkah lakunya yang menyimpang, ya, gerak-geriknya yang menyimpang. Kadang-kadang di otaknya itu benar, Mas, Masya Allah. Orang sholat itu hebat loh, tapi dia nggak sholat. Itu kan gitu, syahwat itu. Kadang-kadang orang tersebut sholatnya baik, tapi otaknya miring terus. Jilbab itu nggak wajib, Mas, nggak usah kita. Lucunya kadang-kadang istrinya jilbaban gitu, ya, ngomong begitu. Zina itu halal asalkan dilakukan di wilayah privat, sudah dewasa, suka sama suka, ikhlas, saling ridho, maka nggak ada masalah. Tapi anaknya nggak boleh dizinai. Itu. Jadi secara pola pikir miring berarti kena syubhat. Secara pola tingkah laku miring berarti kena syahwat. Obatnya watawasau bil haqqi, belajar kebenaran, watawasau bil sabri, belajar kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan kembali pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Bagaimana jika ada yang mengaku ketemu Nabi dalam keadaan sadar, bukan mimpi? Apakah hal itu mungkin Ustaz? Ya mungkin, tapi Nabi palsu ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan di dalam satu hadis pun akan adanya umat ini mungkin ketemu Rasulullah SAW di dalam dunia nyata. Bahkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hanya di dunia alam tidur, alam sadar nggak ada. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'ani fil manami faka'annama ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu biya. Barang siapa yang melihat aku dalam keadaan tertidur, maka seperti melihatku, karena syaitan tidak bisa memalsu rupaku. Enggak ada Rasulullah SAW siapa yang melihatku di alam sadar, enggak ada. Dan itu adalah temuan-temuan tasawuf, teman-teman orang sufi, dan disitulah akhirnya betul terjadi berbagai macam penyimpangan dari syariat seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua dapat bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kami mohon maaf kepada seluruh pemirsa atau pendengar yang bertanya melalui pesan singkat belum bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Kepada Al-Ustadz, silakan berikan kesimpulan kajian pada siang hari ini. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara pembacaan kitab Sayyidul Khatir karya Al-Imam Al-Allamah Abul Faraj Ibnul Jauzi. Pada bab Sufi dalam pandangan Ibnul Jauzi, di mana intinya bahwa orang-orang yang menisbatkan diri kepada tasawuf dan juga pada zuhud ternyata banyak menyimpang dari syariat, jauh dari agama, bodoh dari syariat, dan melakukan banyak kebid'ahan di dalam ra'yu. Oleh karena itu kita harus terus mempelajari din ini, ya, mengkaji Al-Quran dan Sunnah, ya, menguasai ilmu-ilmu agama ini, dan ilmu itu dalam rangka untuk kita amalkan, kita dakwahkan, bukan kita gunakan untuk sombong, untuk menantang, atau untuk agar bisa mengalahkan fulan-fulan. Tetapi iqra kita bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Allah, demi Allah, untuk menjalankan perintah Allah, menjaga agama Allah, menegakkan syariat Allah. Dengan cara seperti itu, kita akan menjadi manusia mulia dunia dan akhirat biiznillah. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK SD SMP SMA Putra Putri dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020, tes seleksi 28 dan 29 November 2020, pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021, tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021, pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305. Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK SD SMP SMA Putra Putri dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020, tes seleksi 28 dan 29 November 2020, pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021, tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021, pengumuman 12 Februari 2021 dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305.